Mata Santo Thomas Rasul memandang kemanusiaan Yesus, namun imannya mengakui kealahan Yesus. Tinggal dalam Kristus dan berbuah. Bersatu dan bersinergi demi Indonesia damai, hadirkan damai bagi sesama dan alam ciptaan. Ibu bapa dan saudara-saudari serta anak-anak yang terkasih, selamat berjumpa kembali melalui sapaan pastoral menyambut babak baru hidup rohani kita, yakni masa Prapaskah, dan sebentar lagi akan berakhir. Praktik berpuasa selama 40 hari sudah menjadi tradisi gereja untuk menyambut Paskah baru, dan ini ditetapkan dalam Konsili Nikea tahun 325 dan Konsili Laodikia tahun 360. Tuhan Yesus berpuasa dan berdoa selama 40 hari 40 malam di padang gurun sebelum memasuki masa-masa hidup dan pelayanannya di tengah-tengah umat. Masa Prapaskah sekali lagi memberikan kepada kita sebuah kesempatan untuk merenungkan inti terdalam dari kehidupan seorang Kristen, yaitu perbuatan amal kasih. Ini adalah waktu yang tepat untuk membarui perjalanan iman kita, baik sebagai seorang individu maupun sebagai bagian dari komunitas, dengan bimbingan sabda Tuhan dan sakramen-sakramen gereja. Perjalanan ini adalah perjalanan yang ditandai dengan doa dan berbagi, hening dan berpuasa sebagai antisipasi menyambut sukacita Paskah. Saya mengingatkan kembali bahwa tema APP KWI 2023 adalah keadilan ekososial, peduli pada sesama dan alam ciptaan. Oleh Keuskupan Agung Semarang dimaknai dengan rumusan setianing diri dan golong giliking tekad, tinggal dalam Kristus, hadirkan damai bagi sesama dan alam ciptaan. Inspirasi Injili bersumber dari Injil Matius bab 5 ayat 9. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Dan juga dalam Injil Yohanes bab 14 ayat 27, damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera ku kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Ibu bapak dan saudara-saudari serta anak-anak yang terkasih, mengapa dipilih kata hadirkan? Ini merupakan seruan kemendesakan yang harus segera dipikirkan, dirumuskan, bahkan dikerjakan. Damai atau damai sejahtera menolong mendukung setiap pribadi melalui banyak masa yang sulit. Ada beberapa hal yang menjadi realitas hidup di zaman ini. Pertama, kita hidup di zaman yang semakin sulit dengan rupa-rupa permasalahan yang datang silih berganti. Pandemi COVID-19, harga barang yang semakin tinggi, BBM yang semakin langka dan semakin sulit terjangkau, masalah pertanian, dan lain-lain. Dengan kata lain, di tengah-tengah pergumulan yang ada, kita tetap beriman kepada Kristus dan menghadapi segala tantangan yang ada dengan mengharapkan karena Kristus yang bangkit. Kedua, kita sering menyaksikan betapa luar biasa aksi kekerasan yang terjadi di dalam kehidupan kita. Begitu mudah orang melakukan kekerasan demi apapun. Boleh dikata kita tengah berada dalam budaya kematian, culture of death. Dalam budaya kematian, hidup manusia tidak dihargai. Kekerasan bahkan disambut sebagai solusi dengan gempita. Budaya kematian menghasilkan kehidupan yang tidak manusiawi, yang dengan sengaja menggunakan penderitaan untuk menciptakan trauma. Aksi kekerasan itu dengan berbagai bentuk dan motifnya berhasil menciptakan trauma, menimbulkan ketakutan yang mencekam. Ketiga, berbagai bentuk pelanggaran kemanusiaan terus-menerus terjadi di mana-mana.
Bahkan kita menganggapnya sebagai sesuatu yang biasa. Saat ini yang sedang menjadi pemberitaan hangat adalah berita mengenai penculikan yang berlanjut dengan perdagangan organ dalam. Organ dalam manusia sudah menjadi komoditas komersial. Untuk mendapatkan komoditas komersial tersebut, ditempuh langkah-langkah keji di luar batas kemanusiaan. Nyawa orang lain atau anggota keluarga yang lain dikorbankan. Demikian pula dengan perang yang berkepanjangan dan semakin mengerahkan banyak persenjataan, dan titik persenjataan itu bahkan menyasar ke fasilitas kemanusiaan, bahkan ke rumah jompo, penampungan anak berkebutuhan khusus, maupun fasilitas kesehatan. Keempat, kita tahu bahwa suasana ketakutan menjalar ke dalam kehidupan, termasuk menghinggapi keluarga-keluarga, karena ada peristiwa yang telah mendahului sebelumnya. Dapat dikatakan suasana ketakutan sungguh-sungguh menguasai kehidupan setiap anggota warga. Dampak yang paling berat yang diakibatkan oleh suasana ketakutan tersebut adalah setiap pribadi tidak dapat berbuat apa-apa. Di hadapannya yang ada adalah bayang-bayang ketakutan, bayang-bayang kematian, atau hal-hal buruk lainnya yang dapat terjadi. Kehidupan di tengah-tengah peperangan misalnya, permusuhan, kekerasan, pembodohan adalah contoh kehidupan di mana manusia terbelenggu hidupnya. Dalam situasi seperti itu, otoritas gereja mengajak kita untuk membangun kesadaran bahwa kita tidak boleh tinggal diam dan menjadi penonton yang duduk di bangku yang ada serta hanya menjadi pengamat dengan banyak analisis tetapi miskin tindakan. Kita dipanggil untuk hadir dalam mengokohkan rajutan relasi dan korelasi dengan diri seutuhnya, dengan sesama, dan dengan ekologi. Ada relasi kemanusiaan yang dibangun dan ada relasi ekologis yang digalang. Berapa banyak gurun bahkan hari ini yang perlu diseberangi oleh manusia, terutama gurun dalam diri kita, ketika kita tidak memiliki kasih kepada Allah, kasih kepada sesama, ketika kita gagal untuk menyadari bahwa kita adalah penjaga dari semua yang Sang Pencipta telah dan terus berikan kepada kita. Kemurahan Allah dapat membuat bahkan tanah terkering sekalipun untuk menjadi sebuah taman, dapat memulihkan kehidupan dari tulang-tulang yang kering. Selanjutnya, keutamaan yang dipilih atau peradaban atau keadaban publik yang mendesak untuk dipenuhi adalah damai sejahtera. Perdamaian di seluruh dunia masih dipecah belah oleh keserakahan dalam mencari keuntungan yang mudah, dilukai oleh keegoisan yang mengancam kehidupan manusia dan keluarga, keegoisan yang terus berlanjut dalam perdagangan manusia. Bentuk paling umum dari perbudakan di abad 21. Perdagangan manusia merupakan bentuk yang paling umum dari perbudakan di abad 21. Perdamaian bagi seluruh dunia terkoyak oleh kekerasan terkait dengan perdagangan obat terlarang dan oleh eksploitasi sumber daya alam yang bengis. Perdamaian bagi bumi kita. Semoga Yesus dan kuat kuasa-Nya membawa penghiburan bagi para korban bencana kehidupan maupun bencana kemanusiaan dan membuat kita menjadi penjaga ciptaan yang bertanggung jawab. Tidak akan ada damai di antara negara jika tidak ada damai di negara, tidak ada damai dalam negara jika tidak ada damai dalam orang-orangnya. Tidak ada damai dalam orang-orang jika orang-orang tidak menyerahkan hidupnya ke tangan Sang Raja Damai. Demikian ungkapan Hayden Robinson, penulis buku Salt and Light.
Damai sejahtera itu adalah hak dan sekaligus tanggung jawab setiap orang yang mengikuti Yesus. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah. Kolose bab 3 ayat 15. Damai sejahtera itu bermulanya di dalam hati, bukan di bagian eksternal atau interaksi dengan sesama. Apabila seseorang berusaha perform damai sejahtera, namun hati, jiwa, dan sukmanya tidak benar-benar mengalami kepenuhan damai sejahtera, ia akan mengalami kelelahan dan hanya mampu bertahan semusim saja. Budaya hidup beriman dan keutamaan damai sejahtera itu tidak pernah dimaksudkan untuk sekedar konsumsi pribadi. Tujuannya adalah untuk kehidupan bersama. Ini adalah kebutuhan hidup bersama, kebutuhan hidup semesta. Damai sejahtera menyimpan sebuah makna terdalam akan kultur atau budaya kehidupan, sebuah spirit kehidupan yang membentuk kehidupan yang lebih baik. Allah ingin menabur kabar. Ini adalah pertanda baik bahwa ada harapan bagi kita, bahwa kita tidak hanya dalam kuasa dosa dan kejahatan. Kita tidak hanya dibelenggu oleh kedosaan dan kerapuhan. Cinta telah menang, belas kasihan telah menang. Kemurahan hati Allah selalu menang. Ini berarti bahwa kasih Allah lebih kuat dari iblis, kasih Allah lebih kuat dari kematian itu sendiri. Ini berarti kasih Allah dapat mengubah hidup kita dan membuat padang gurun dalam hati kita menjadi mekar. Kasih Allah, sekali lagi, kasih Allah dapat melakukan hal tersebut. Damai sejahtera berdaya jangkau keluar dan seluas dunia, yakni sesama dan alam ciptaan. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh. Kolose bab 3 ayat 15. Cara kerja damai itu adalah dengan memerintah hati dan pikiran kita setelah kita menerima Kristus. Menerima Kristus tidak pernah berbentuk pasif. Itu adalah sesuatu yang aktif. Kita aktif dan aktif memastikan damai sejahtera itu. Sekarang kita bertanggung jawab mengatur semua suasana dan keputusan hati kita. Damai tidak bekerja dari luar, tetapi dari dalam. Damai saya tidak tergantung pada apa yang telah terjadi di sekitar saya, tetapi apa yang terjadi di dalam hati saya. Saya selalu mesti ingat bahwa darah Kristus telah memperdamaikan saya dengan Allah. Damai sejahtera yang dulu hilang, yakni sejak dosa masuk ke dalam dunia, telah dikembalikan, telah dipulihkan oleh darah suci Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi mengapa hidup saya bisa kehilangan damai sejahtera? Jelas penyebabnya adalah bila saya kehilangan pandangan saya akan pengorbanan Kristus, akan pengorbanan Tuhanku. Meski damai itu harus bermula di internal manusia, tetapi damai itu tidak pernah dimaksudkan untuk kalangan sendiri saja. Kehendak Tuhan Yesus adalah agar kita menjadi peacemaker, bukan hanya peace owner atau peacekeeper. Kita menegakkan damai Tuhan dalam pekerjaan, dalam keluarga, dalam pergaulan,
dan dalam segala aspek kehidupan kita. Saya punya tanggung jawab besar atas hak yang sebesar damai sejahtera Kristus ini. Sekali lagi, saya punya tanggung jawab besar atas hak yang sebesar damai sejahtera Kristus ini. Saya mesti membagikannya dan aktif memakainya dalam setiap apapun yang saya lakukan. Tetapi itu hanya akan otentik jika ternyata memang saya dipenuhi damai itu meluber dari diri saya kepada sekitar saya. Seperti petugas teller atau security yang ramah dan hormat kepada customer. Apakah itu karena orang yang sabar dan rendah hati serta lemah lembut, atau hanya tuntutan profesionalisme? Pastinya, kalau tidak memenuhi dan meluber dari dalam hatinya, maka ia sangat kecapean dan bosan dengan semuanya. Sebagai gereja, kita harus melihat manusia dan sesama dalam kedudukan yang sama sebagai umat ciptaan Tuhan. Sebagai gereja, kita memperlakukan sesama dalam semangat cinta kasih tanpa membeda-bedakan satu dengan yang lainnya. Karena itu, dengan kisah penampakan Yesus, marilah kita bercermin untuk terus-menerus berefleksi diri, apakah sebagai gereja, budaya kehidupan telah hadir di tengah-tengah kehidupan kita, di tengah-tengah keluarga, gereja, dan masyarakat. Jika kita mengimani Yesus yang bangkit, maka kita dipanggil untuk menghadirkan semangat kehidupan dan prinsip-prinsip kehidupan di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, marilah kita saling menjaga hubungan kemanusiaan kita sebagai ciptaan Tuhan, menjadi pembawa damai, menjadi pejuang kehidupan yang penuh damai sejahtera di negeri yang kita cintai, Indonesia ini. Ibu bapak dan saudara-saudari serta anak-anak yang terkasih, marilah kita menyambut dan merayakan masa Prapaskah ini dengan penuh sukacita, syukur, dan hati yang damai. Anda, saya, dan kita semua dipanggil, sekaligus diutus, menjadi seorang agen pendamaian, peacemaker bagi dunia ini atau untuk semesta juga. Setiap kali merayakan Ekaristi yang memuncak pada peristiwa Paskah, kita selalu menerima kepenuhan anugerah pendamaian dari Kristus. Melalui pendamaian Tuhan kita Yesus Kristus, kita diutus untuk ambil bagian, membantu orang lain mendapat damai sejati, dan turut melestarikan budaya damai dengan semesta. Saat ini, dengan menangkap baik-baik kemendesakan yang dirumuskan dalam tema APP 2023, kita mesti berinisiatif dan ambil bagian secara nyata untuk membawa damai dan menciptakan damai. Ini adalah panggilan sekaligus tugas yang mulia, yakni membawa damai di hati, damai dalam perjumpaan dan hidup bersama, serta berdamai dengan ekosistem alam raya ini. Marilah kita perjuangkan spirit ini, sehingga kita bukan hanya peace owner atau peacekeeper. Kita adalah pembawa damai sejahtera. Kita menegakkan damai Tuhan dalam pekerjaan, dalam rumah tangga, dalam pergaulan, dan dalam segala aspek kehidupan kita. Semoga kita diperbarui oleh kemurahan Tuhan. Berikan diri kita untuk dicintai oleh Yesus. Mari kita membiarkan kekuatan cintanya untuk mengubah kehidupan kita juga. Dan biarkan kita menjadi penyalur dari rahmat ini. Saluran di mana Allah melalui Anda, di mana melalui Allah sendiri, melalui ciptaan, Ia mengalirkan rahmat yang mengairi bumi, melindungi semua ciptaan, dan membuat keadilan dan perdamaian tumbuh subur.
luka-luka Yesus adalah luka-luka belas kasih. Allah Tritunggal senantiasa memberkati. Shalom, berkah dalem Gusti. Salam doa dan kasihku. Tejo PR dari Bedono untuk Anda semua. Dan Allah memberkati Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.